unit jenengan, mesin jenengan tak upayake, tak bersihkan sampai steril Mas, bener-bener bersih, steril, jalur oli lancar, pemakaian oli juga tetap stabil. Nah, saya Mas, kalau bongkar mesin Mas, nah misalkan bagian internal engine kotor seperti ini ya Mas. Nah, ketika bongkar hanya dibiarkan cuman cuci BBM, terus masih ada hitam-hitam bekas noda yang nempel di bagian dinding kalter, itu sama saja halnya Mas, membuat kualitas oli kurang. Itu umur oli juga berpengaruh Mas. Nah, kalau saya Mas tak upayakan seperti ini Mas, monggo. Ada perbedaan toh. Nah, itu Mas, yang bikin lama itu sebenarnya proses Mas. Yang bikin lama itu sebenarnya proses pengerjaan, proses membersihkan bagian internal engine. Contohnya punya jenengan, ini sebelumnya warnanya seperti ini Mas. Nah ini setelah ditangani bersih steril seperti ini Mas, bagian dalam terus seperti ini ya Mas, bagian dalam kan seperti ini, bersih tanpa noda sedikit pun. Kalau sebelumnya yang satunya kan kotor seperti ini Mas. Nah, kalau saya Mas belah mesin seperti ini, itu wajib tak bersihkan bagian dalam, bagian internal. Itu tugas dan tanggung jawab saya Mas. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika unit dirakit, terus kualitas oli itu terjaga lebih maksimal, lebih awet Mas. Kalau kotor seperti ini dibiarkan terus rakit lagi karena perkara bagian tengahnya misalkan trouble tidak dibersihkan ini Mas, walaupun sebelumnya sudah pernah belah mesin ya Mas, tapi kondisinya seperti ini berarti kan tidak ditangani secara maksimal gitu loh. Tuh paling selisih berapa Mas, 150.000 Mas untuk penanganannya, tetapi untuk jangka panjangnya durability-nya lebih awet. Nah contohnya ini Mas, bagian dalam internal engine atau bagian gearbox. Nah bersih seperti ini Mas, bersih tanpa noda sedikit pun. Jadi nanti ketika jenengan kasih oli baru itu kualitasnya tetap terjaga Mas. Kemudian bagian kanan bak kopling juga bersih seperti ini Mas. Itu Mas tujuan saya ketika belah mesin, baik matic non matic, tetap internalnya tak bersihkan, tetapi mohon maaf untuk eksternal Mas ya tak biarkan seperti ini. Eksternal Mas tak biarkan seperti ini, bukan tanggung jawab dan wewenang saya Mas. Saya fokus di bagian internal. Kalau eksternal ya itu tanggung jawab pemilik, silahkan kasih ke tukang cuci motor seperti itu Mas ya. Jadi saya hanya fokus bagian internal, jenengan mau kasih tambahan biaya, saya tetap fokus bagian internal Mas. Itu buat apa? Misalkan eksternalnya bersih tetapi internalnya tidak bersih, tidak jamin motornya jenengan awet Mas. Sekali lagi untuk urusan bagian internal engine baik matic maupun non matic Mas, kalau di tempat saya ketika jenengan belah mesin secara total ya Mas, itu bagian dalam pasti kotor Mas. Nah ketika bagian dalam kotor seperti ini, itu nanti tak cuci sampai benar-benar bersih Mas. Tujuannya apa? Supaya nanti penggunaan oli baru itu kualitasnya tetap terjaga, umurnya juga lebih lama Mas. Kemudian untuk komponen dan unit itu untuk durability, keawetannya Mas lebih terjaga seperti itu. Ini belum lama kan belah mesin, tetapi untuk kondisi internalnya kan seperti ini dibiarkan kotor, otomatis unit tidak akan awet Mas. Kemudian sirkulasi oli juga mengalami mampet, jalur-jalurnya itu mampet sehingga tidak lancar seperti itu. Jadi tak bersihkan, contohnya yang sudah itu seperti ini Mas. Nah ini contoh yang sudah tak tangani, tak bersihkan bagian internalnya, wajib. Kalau bagian eksternal itu bukan urusan saya Mas, misalkan seperti ini ya tak biarkan kotor seperti ini Mas, itu bukan wewenang dan tanggung jawab saya. Kalau eksternal saya hanya fokus pada bagian internal ya Mas, fokus pada bagian internal. Nah ketika belah mesin di tempat saya itu wajib bersih bagian internalnya. Kok tak sepil Mas, Mas ngresikane ngangge opo Mas, membersihkannya pakai apa? Simple Mas, ini kan kotor semua tuh Mas, cuman pakai ini Mas, pakai sabun colek Mas, simple Mas, air ala kadarnya gini Mas, dah dijamin bersih Mas.
Nggak usah aneh-aneh mas, nggak usah pakai citron lah, pakai tetek bengek lah, huap mas. Cuman sabun mas, asli real. Sabun mas ini. Nah kotor mas, tinggal sabun mas. Nah citron kelamaan mas, prosesnya citron, terus pakai pembersih WC ya kelamaan mas. Kasih air mas, jus. Nah usahakan bearing lepas mas, karena bearing ini bermasalah ya. Tak lepas belakangan mas, karena ini tak ganti nanti bearing kecil. Nah simple mas, langsung bersih mas, nodannya hilang. Tak sepil mas, tak sepil biar ndak penasaran. Kalau citron mas kelamaan, banyak proses, banyak bahan, terus pakai citron lah, inilah, duh kelamaan kerjanya mas. Real mas, ini real mas, monggo ditiru, murah meriah, modal 5.000 bisa tarif 150.000 mas. Nah tanpa citron gitu mas, kerja itu pakai kotak. Mahal mas tarifnya loh, enggak sembarang orang bisa secepat ini mas, dan dijamin juga enggak korosi nanti mas. Masalahnya ada obatnya lagi, obat anti korosi. Monggo bisa dicoba dan perlihatkan nanti sama saya hasilnya ya mas. Kalau pakai BBM tidak bersih mas, masih kuning. Usahakan pakai air sumur langsung dari sumbernya. Sip. Nah, cukup seperti ini mas. Nah cuma sabun colek mas, nggak aneh-aneh. Citron terlalu banyak bahan mas, dan hasilnya belum tentu bersih sekinclong ini. Monggo dicoba pakai BBM toh, warnanya tetap kuning, nggak iso putih, nggak bisa putih bersih, tapi pakai teknik mas, wajib pakai air sumur. Oke, follow. Tanpa noda tertinggal. Udah beres. Terus tak skip, lanjut kompresor.